Baik teman-teman, kita akan langsung melihat di dalam pembahasan pada malam hari ini. Kita lihat dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai pasal yang keempat, ayat yang ke-22. Nah, saya akan bacakan buat kita semuanya. Mari simak baik-baik Alkitabnya masing-masing. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Nah, kita sudah sampai di bagian terakhir ya
ya, di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, suratnya yang kedua. Kita sudah melihat dari surat yang pertama memberikan nasihat kepada Timotius, seorang anak muda, bukan anak muda ya, orang yang masih muda gitu ya. Dia bukan anak-anak lagi, dia sudah dewasa tapi usianya masih muda. Dan dia adalah seorang yang ya agak takut-takut ya. Istilahnya dalam bahasa Inggris adalah timid, agak sedikit takut-takut. Makanya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada dia, memberikan kekuatan dan kemudian menyuruh dia untuk tetap maju gitu kan. Sekalipun ada segala macam hal yang tidak enak yang pasti akan terjadi karena mengikut Kristus, karena memberitakan Injil. Nah, di sini kemudian kalau kita merangkum, kalau saya rangkum ya, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, dia menyampaikan tentang 4 hal. 4 hal yang termasuk di dalam satu kebenaran secara fundamental, secara mendasar di dalam kehidupan orang percaya. Jadi harusnya keempat hal ini memang ada, dan itu yang kita alami semuanya kalau kita adalah orang percaya. Yang pertama adalah bicara bahwa Tuhan itu melepaskan kita, menyelamatkan kita dari kejahatan. Jadi ini adalah faktor yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan menjaga kita, dia melepaskan kita dari segala hal yang jahat. Tetapi ini tidak melepaskan yang namanya penderitaan. Penderitaan itu tetap pasti akan ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apalagi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang hidupnya benar-benar mau menjalani kehidupan yang seperti Kristus. Maka akan terjadi yang namanya penganiayaan itu. Ada penderitaan di dalam kehidupan kita. Dan itu tetap akan ada. Namun Tuhan akan melepaskan kita dari segala yang jahat. Itu hal yang pertama. Kebenaran kedua yang terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah bahwa Tuhan itu pasti memperlengkapi kita. Sebab kita dipanggil oleh Dia untuk kita bisa melakukan tugas yang memang sudah ditentukan Tuhan untuk kita lakukan. Kita berjalan di dalam perbuatan baik yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita lakukan. Jadi Dia tidak membiarkan kita mencari-cari sendiri, tapi Dia memperlengkapi kita sehingga kita bisa menghadapi tantangan, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang memang Dia berikan kepada kita untuk kita selesaikan. Dan Tuhan itu dengan hikmatnya Dia mempersiapkan kita dengan segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita untuk memperlengkapi kita. Contohnya seperti pada saat ini kita belajar Alkitab bersama-sama, kita melakukan yang namanya Bible Study. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya ini juga merupakan satu cara di mana Tuhan memperlengkapi kita melalui pembelajaran kita akan firman Tuhan. Jadi ini bukan suatu kebiasaan. Kalau misalnya teman-teman mengikuti Bible Study ini hanya sebagai kebiasaan, setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat ikut Bible Study secara kebiasaan gitu ya, cuma ngikut aja, ya percuma gitu. Kalau kita hanya mengikuti ini hanya sebagai satu rutinitas. Tetapi kalau kita melihat ini sebagai salah satu dari cara Tuhan untuk memperlengkapi kita dalam kita menghadapi kehidupan kita, dalam kita menghadapi permasalahan kita, dalam kita menjalani tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ceritanya akan berbeda. Sikap kita pun akan berbeda. Bagaimana cara kita mengikuti pelajaran, bagaimana kita belajar pun akan berbeda dibanding sebagai suatu hal yang pokoknya secara rutinitas. Sama juga dengan ibadah hari Minggu, kita datang ke gereja, bisa kita lihat sebagai satu rutinitas juga, bahwa orang Kristen ya hari Minggu ke gereja gitu. Jadi dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Tapi waktu kita datang dan kita menyadari bahwa ini sebenarnya bagian dari bagaimana Allah mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, maka sikap kita akan berbeda. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bahwa suatu hari nanti Tuhan itu akan menilai, Tuhan akan judge, akan menghakimi pekerjaan kita. Menghakimi pekerjaan kita, menguji seperti apa sih yang sudah kita lakukan. Di mana nanti suatu hari nanti kita akan menghadap yang namanya takhta pengadilan Kristus. Bukan untuk menerima hukuman, bukan. Jadi kita menghadap takhta pengadilan Kristus bukan untuk menerima hukuman, sebab bagi kita yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman.
Jadi kita sudah pas, kita sudah lewat dari penghukuman kalau kita ada di dalam Kristus. Tapi tata pengadilan Kristus ini adalah tempat di mana kita akan menerima upah dari apa yang sudah kita lakukan. Dan kita semua akan menghadapi hal ini. Dan hal yang keempat adalah upah itu sendiri. Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Memberikan, kalau kata Paulus di sini bicara tentang mahkota bagi kita yang telah setia di dalam mengikut Kristus. Nah, keempat kebenaran ini, suatu hal yang mendasar di dalam kehidupan kita itu berlaku untuk semua orang percaya. Jadi kalau saudara adalah orang percaya, saya adalah orang percaya, maka keempat hal ini berlaku di dalam kehidupan kita. Memang pada waktu menuliskan tentang hal ini, Rasul Paulus itu dia mengatakan hal-hal ini itu berkaitan tentang dirinya, berkaitan juga tentang Timotius. Tapi kemudian setelah itu dia juga mencakupkan semua orang percaya ada di sana. Jadi kalau saudara jeli baca dari ayat per ayat, saudara akan temukan ini yang terjadi padaku seperti ini. Tapi ini juga bisa terjadi bagi semua orang percaya. Ini terjadi bagimu Timotius, kamu harus memperhatikan tentang hal ini. Dan kemudian bahwa semua orang percaya pun bisa tercakup di dalamnya. Nah kalau saudara perhatikan nanti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita akan temukan seperti itu. Sama seperti ini contohnya kan, bahwa aku mengalami penganiayaan tapi Tuhan meluputkan aku, Tuhan melepaskan aku dari sana. Dan ini juga yang akan terjadi bagi kita semua. Nah, kita perlu ingat bahwa ini merupakan surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan pada waktu menuliskan ini, Rasul Paulus pun tahu bahwa waktu dia itu sudah dekat. Oleh karena itu, 4 hal yang dia sampaikan ini merupakan satu perkara penting. Dia ingin supaya Timotius benar-benar mengetahui tentang hal ini dan juga bisa melakukan di dalam kehidupannya. Dalam dia menjalankan tugasnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Bagaimana dia nanti harus melanjutkan pemberitaan Injil gitu ya. Jadi ini dia mau sampaikan dan dia tahu sebentar lagi aku sudah pulang ke rumah Bapak gitu ceritanya. Tapi ini aku harus sampaikan kepada si Timotius bahwa di dalam segala penderitaan yang sedang kita alami, Allah pasti akan melepaskan kita. Bahwa kita masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Kita punya tugas untuk kita kerjakan dan Tuhan pasti memperlengkapi kita untuk kita bisa melakukan tugas tersebut. Bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita khotbahkan, nantinya itu akan dinilai, nantinya itu akan dihakimi oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan upah atas kesetiaan kita. Dan ini merupakan hal yang terjadi buat kita semua. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita akan melihat tentang bagaimana penderitaan itu. Di ayatnya yang ke-10 dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Banyak kukunya ya. Nah tapi di sini kan, waktu Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu itu sudah mengikuti. Artinya kamu sudah mengamati, kamu sudah memperhatikan bagaimana aku melakukannya, dan akhirnya kamu bisa melakukannya juga. Artinya kamu mengikuti, kamu meniru apa yang sudah aku lakukan. Jadi memperhatikan seperti apa sih Paulus mengajar. Sehingga Timotius ini juga bisa mengajarkan hal yang sama. Memperhatikan seperti apa. Memperhatikan bagaimana juga tingkah lakunya si Paulus ini. Seperti apa sih cara hidupnya Paulus. Sehingga kemudian Timotius bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Mungkin nggak benar-benar persis sama ya, tapi sebenarnya merupakan satu model, satu teladan, sehingga dia bisa melakukan hal yang serupa. Dan permasalahan yang seringkali muncul adalah gini loh, perilaku seseorang itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Dia ngomongnya seperti ini, tapi kemudian dia prakteknya berbeda. Kita banyak temukan hal ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya gini, misalnya ada seorang ayah. Dia melihat anaknya yang masih kecil ya kan, anaknya itu mulai mencoba untuk merokok gitu kan. Dan kemudian ayahnya melihat itu dan menjadi marah. Dia bilang kamu nggak boleh merokok. Tapi waktu dia melarang, ayahnya itu sambil pegang rokok gitu.
sambil dia sendiri merokok, tapi melarang anaknya untuk merokok. Jadi kadang-kadang omongan dengan tindakan itu nggak sesuai, nggak sinkron. Nah, ini yang ditunjukkan bahwa Paulus itu dari apa yang dia sampaikan, apa tindakannya dia, kamu bisa meniru aku, kamu bisa memperhatikan aku, kamu bisa mengikuti apa yang aku sudah lakukan. Jadi Timotius itu dia mengikuti ajaran, mengikuti cara hidupnya Paulus, mengikuti bagaimana Paulus punya pendiriannya, seperti apa imannya, seperti apa kesabarannya. Dia juga punya ketekunan yang sama seperti Paulus pada waktu mengalami yang namanya penganiayaan. Ayat 11 mengatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, di sini ada 3 tempat yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Dia sebutkan tentang Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Padahal kan dia mengalami penganiayaan tidak hanya di 3 kota ini saja. Di berbagai macam tempat, pada waktu dia pernah karam kapal, bagaimana dia pernah dicambuki, bagaimana dia dipukuli, ya kan? Itu terjadi juga di Yerusalem, nggak hanya terjadi di Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Ya. Dia mengalami kelaparan dan sebagainya. Tapi mengapa 3 kota ini disebutkan kepada Timotius pada suratnya pada Timotius? Sebab 3 kota ini merupakan kota-kota yang memang daerahnya Timotius. Ya. Bahkan contohnya kan di Listra. Listra itu adalah kampung halamannya Timotius. Dan yang terjadi di Listra adalah pada waktu itu Paulus pernah diseret keluar kota, ya kan? Dan kemudian dia dilempari batu. Dilempari begitu rupa sampai kemudian mungkin sudah berdarah-darah, nggak kelihatan seperti manusia lagi mungkin ya. Sudah hancur semuanya dan dianggap sudah mati dan kemudian ditinggalkan. Dipikir dia sudah mati, ditinggal. Nah, itu yang terjadi di Listra. Nah, Paulus ngomong seperti ini, kamu juga mengalami penganiayaan seperti ini dan kamu sudah ada bersama-sama dengan aku. Dan Paulus menyampaikan kebenaran di ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, ini merupakan satu hal yang nggak mungkin lepas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang mau hidup beribadah. Artinya mau hidup menjalani hidup yang godly, yang seperti Kristus, yang kehidupan yang saleh, akan menerima aniaya. Jadi ini berbeda sekali dengan pandangan dunia. Pandangan dunia mengatakan bahwa anak yang soleh, yang saleh, akan mendapatkan rezeki, ya kan? Rezeki anak soleh, gitu kan? Tapi di sini berbeda. Saat kita berusaha menjalani kehidupan yang serupa dengan Kristus, maka yang terjadi adalah aniaya. Penderitaan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan takut, Allah, Tuhan akan melepaskan kita dari sana. Namun dalam kata seperti ini bukan berarti semua orang Kristen akan menderita. Sebab akan ada orang-orang Kristen yang memang hidupnya tidak mau untuk menjadi semakin seperti Kristus. Ada yang nggak mau. Ada yang tidak mau mereka menjalani kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, menjalani kehidupan yang godly, menjalani kehidupan yang saleh, menjalani kehidupan yang sama seperti kehidupan Allah. Ada yang nggak mau. Ada yang cuma ingin pokoknya aku yang penting diselamatkan, tapi aku nggak mau hidup di dalam kekudusan. Nah, orang yang semacam ini ya kemungkinan besar tidak akan menderita. Kemungkinan besar nggak akan menderita. Tetapi kan, kalau kita mau menjalani kehidupan sama seperti Kristus, kita akan mengalami menderita aniaya. Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang sama seperti itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kok aku mau menjalani hidup yang semakin saleh, semakin seperti Kristus, semakin baik, kok mengalami aniaya? Mengapa demikian? Karena kita sebagai orang percaya yang mau menjalani kehidupan seperti Kristus ini, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Jadi orang percaya itu bisa tinggal di antara orang-orang yang tidak percaya. Dan orang percaya itu menjadi satu makhluk yang berbeda. Yang nggak sama dengan yang lain-lainnya. Karena berbeda, karena tidak sama, makanya banyak yang nggak suka. Karena orang-orang suka hal-hal yang sama. Semuanya harus disamakan.
Misalnya kan, warna kulit harus sama, jenis rambut harus sama. Disamakan, suka yang seperti itu. Begitu ada yang berbeda, dibully. Tapi pilihannya ada pada kita, saudara. Misalnya kan, katakanlah kita ada di tempat kerja, di tempat kerja lagi istirahat, lagi makan siang atau gimana gitu kan. Dan kemudian teman-teman kita mulai bergurau, gitu kan. Ngomong kasih jokes, bukan jokes yang nggak lucu gitu kan, tapi jokes yang memang nggak pantas. Kan banyak yang semacam itu. Apakah kita kemudian sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen, apakah kita ngikut ke sana, ya kan? Melakukan hal yang sama, sehingga seakan-akan kita sedang menyangkali Tuhan dengan tindakan yang kita lakukan, ataukah kita nggak mau gitu, yang seperti itu? Mungkin kita langsung bilang, oh, joke-mu itu nggak lucu, gitu. Nggak sepantasnya kamu bikin joke seperti itu. Nah, kalau melakukan seperti ini kan jadi berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Karena itu mereka bisa jadi nggak senang sama saudara. Muncul yang namanya penganiayaan itu tadi. Dianggap sok suci lah, dianggap sok rohani lah, dan lain sebagainya. Tapi gimana gitu? Pilihannya ada pada kita. Ya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan 12, Ia berkata bahwa berbahagialah kamu atau diberkatilah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Tuhan Yesus ngomong seperti ini jelas. Kalau kita menyampaikan nama Kristus, ada risiko yang seperti ini. Mengalami penganiayaan. Tetapi, ingat, Tuhan akan melepaskan kita dari segala hal yang jahat. Dan kita akan mendapatkan upah. Seperti yang dia sampaikan. Jadi, kita akan menghadapi hal ini. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Kita akan menghadapi pandangan-pandangan yang gak enak dari orang-orang sekitar kita. Mengapa demikian? Karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Dan hal yang kedua, alasan mengapa kita mengalami aniaya adalah dunia semakin hari semakin buruk. Semakin jahat, semakin buruk. Ayat 13 mengatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ini memang fakta. Kalau kita melihat, kita mempelajari berita-berita gitu, tambah lama kejahatan itu tambah jahat. Gitu. Hal-hal yang dulunya nggak pernah terpikirkan sekarang muncul kejahatan-kejahatan yang memang sebelumnya nggak terpikirkan. Tapi itu terjadi. Dunia menjadi semakin parah. Dan karenanya itu, karena kita ada di dalam dunia yang seperti ini, makanya nggak heran ada penganiayaan, ada hal yang nggak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun dalam segala macam yang seperti itu, yang gak enak, penganiayaan dan sebagainya itu, Tuhan menyelamatkan kita. Ya, bukan Tuhan itu menghindarkan kita dari semua hal itu, tapi Dia membawa kita bisa melewati semuanya itu. Itulah keselamatan dari Tuhan. Itulah bagaimana Tuhan melepaskan kita. Bukan kemudian kita tiba-tiba dipindahkan sehingga gak mengalami semuanya. Enggak, kita mengalaminya, tapi kemudian Tuhan melepaskan kita, membawa kita melewati semuanya itu. Ayat yang ke-18 mengatakan, dan Tuhan melepaskan aku, kata Paulus, dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi bicara tentang gini, keselamatan itu pada saat kita bukan ceritanya bahwa kita dilepaskan dari segala macam penderitaan itu, enggak. Kita melewati hal itu seperti Paulus melewati hal itu, tapi ujungnya jelas kita punya yang namanya keselamatan dalam kerajaannya di sorga. Seperti Rasul Paulus, dia mengalami penderitaan, bahkan akhirnya kemudian kita mengetahui dalam sejarah membuktikan bahwa Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Sekalipun dia mati, dia diselamatkan, ada dalam kerajaan Allah di sorga. Jadi sekalipun kita mengalami penderitaan, Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala yang jahat. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah bagaimana kita diperlengkapi.
Ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah kamu atau hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dengan apa gitu? Bagaimana cara Allah memperlengkapi kita? Tuhan memperlengkapi kita seperti apa? Dia perlengkapi kita melalui kitab suci. Ini yang dilakukan terhadap Timotius, yang terjadi dalam hidup Timotius, dan pastinya juga terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang Allah, bagaimana kita bisa mengetahui rencananya, bagaimana kita bisa mengetahui seperti apa suara Tuhan, kalau kita tidak pernah mengetahui tentang kitab suci. Bagaimana caranya? Dengan berpegang kepada kebenaran yang sudah kita terima, yang sudah kita yakini. Karena tidak cukup hanya kita sekedar mempelajari kitab suci. Tidak cukup kita sekedar menghafal, membaca ayat-ayat. Tapi kita perlu juga menerima kebenaran dari apa yang kita baca itu. Kebenaran dari yang ada di dalam kitab suci itu, dan kita meyakininya. Kita mempercayainya. Dan Paulus mengatakan kepada Timotius supaya jangan melupakan orang-orang yang pernah mengajarkan kebenaran itu kepadamu. Yang pernah mengajarkan tentang kitab suci itu kepadamu, dan kebenarannya seperti ini yang perlu untuk kamu yakini, yang perlu kamu percayai. Gitu. Jangan lupakan. Siapa yang mengajari kepada Timotius? Yang mengajari adalah ibunya dan juga neneknya. Gitu. Dan orang-orang lain yang pernah melakukan hal yang sama. Oleh karena itu dari sini kan kita temukan merupakan satu hal yang sangat penting bagi orang tua, artinya orang yang sudah memiliki keturunan, yang punya anak baik laki-laki atau perempuan. Bagi orang tua ini untuk mengajarkan kebenaran yang nantinya akan berguna bagi kehidupan sang anak. Ini penting gitu. Ini penting. Jadi kalau orang tua tidak melakukannya akan jadi repot. Sebab yang diperlukan oleh anak ini bukan hanya sekedar dia punya pengetahuan. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi dia punya satu kepercayaan di sana. Ayat 15 mengatakan bahwa Timotius ini kan, ingatlah juga bahwa dari kecil, masih kanak-kanak, engkau sudah mengenal kitab suci. Dan kitab suci yang dikenal oleh Timotius itu beda seperti Alkitab kita. Timotius belum punya kitab-kitab dalam perjanjian baru, yang ada adalah kitab-kitab perjanjian lama. Dikatakan sejak dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini hal penting, saudara. Mengapa perlu sejak kecil mengenal kitab suci? Bukan supaya kita makin cerdas, enggak. Bukan supaya kita makin pintar di dalam ilmu pengetahuan, enggak, saudara. Enggak. Bukan supaya misalnya kita menjadi semakin kaya karena banyak tips-tips tentang kekayaan yang ada di sana. Supaya kita bisa punya banyak uang. Bukan bicara itu. Tapi supaya kita memiliki hikmat yang menuntun kita kepada keselamatan. Karena itu yang terpenting. Apa gunanya kita mengetahui semua ilmu pengetahuan yang ada, tapi kemudian kita nggak memiliki yang namanya keselamatan itu. Nggak ada gunanya gitu. Tapi bukan berarti kan bahwa kalau kita membaca kitab suci maka otomatis kita akan diselamatkan. Enggak juga gitu. Saya harap saudara nggak bingung ya dengan hal ini ya. Karena satu-satunya tujuan dari kitab suci adalah menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Itu tujuannya. Jadi waktu kita membaca kitab suci itu tujuannya mengarah ke sana. Menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci apalagi yang dibaca oleh Timotius bicara tentang dalam perjanjian lama. Menunjuk kepada Kristus. Menunjuk kepada hikmat untuk bisa mendapatkan keselamatan ini tadi. Dan ini yang penting dalam kita membaca kitab suci. Bukan melihat hal-hal yang lain. Waktu kita membaca kitab suci kita tidak melihat diri kita tidak melihat orang lain gitu, kesalahan orang lain dari sana, tapi kita bisa melihat bagaimana keselamatan itu diberikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Dan kitab yang kita miliki ini, Alkitab itu kan, akan menjadikan kita berhikmat di dalam keselamatan kalau kita punya iman kepada Kristus Yesus gitu loh.
Dengan kata lain kan, melalui kitab suci kita bisa datang kepada Sang Pribadi yang memberikan keselamatan kepada kita. Saat kita percaya kepada Dia, maka kitab Alkitab ini adalah kitab yang terbaik untuk kemudian bisa menjadikan kita berhikmat. Kita menemukan hikmat yang bukan dari hikmat dunia ini. Sebab bagi dunia apa yang kita percayai ini bodoh, konyol. Bahkan ada yang mengatakan ini seperti batu sandungan. Tapi bagi kita yang percaya ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak punya iman kepada Kristus Yesus, maka buku Alkitab itu akan jadi satu buku yang sulit. Akan jadi satu buku yang membosankan, bosen. Apalagi kalau kita mencoba membacanya seperti kita membaca buku-buku yang lain. Kita baca dari awal, masih seru. Kejadian masih seru, ya kan? Keluaran masih seru. Begitu masuk Imamat, ya, Bilangan, waduh. Udah males mau baca. Macet di sana. Biasanya macetnya di Imamat. Kalau kita membacanya seperti itu. Tetapi saat kita mempunyai iman di dalam Kristus Yesus, maka Alkitab itu, kitab suci itu, memberikan hikmat yang berkaitan dengan keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-16, ini merupakan ayat yang sangat terkenal, dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, hanya orang yang benar-benar percaya bahwa kitab suci atau Alkitab kita itu merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, maka orang itu bisa mendapatkan keuntungan darinya. Sebab ada orang-orang yang ngomong, Alkitab ini kan ditulis oleh manusia. Ada orang-orang yang menuliskannya. Ada paling tidak sekitar 40-an lah orang yang menuliskan kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab ini. Gaya penulisannya pun berbeda-beda. Kalau kita temukan, kalau kita baca, kita pelajari, gaya penulisannya Paulus berbeda dengan gaya penulisannya Petrus. Berbeda dengan gaya penulisannya Yohanes. Beda juga dengan tulisannya Lukas. Jadi ada orang mengatakan ini kan buatan manusia, tulisan manusia gitu. Tapi yang terpenting dari semuanya ini adalah bahwa Allah yang mengilhamkan tulisan tersebut. Itu yang mengubah segalanya. Jadi kata mengilhamkan ini memiliki arti seperti ini. Seperti Allah itu menghembuskan nafasnya kepada tulisan-tulisan tersebut. Ini sama seperti pada waktu Allah menciptakan manusia. Dia mengambil debu tanah itu kan, dan kemudian dia bentuk menjadi manusia. Bentukannya seperti manusia tapi masih dari debu tanah itu. Kemudian yang dia lakukan adalah dia menghembuskan nafasnya. Sehingga debu tanah itu menjadi makhluk hidup. Jadi menjadi satu hal yang berbeda. Memang benar bahwa kitab suci yang kita miliki, Alkitab yang kita punya itu, kitab-kitab itu ditulis oleh manusia. Ya. Ada orang-orang yang menulisnya, ada Musa yang menulisnya, ada nabi-nabi yang menulisnya, dalam perjanjian baru ada para rasul yang menulisnya, Paulus menulis paling banyak di sana gitu kan. Dan orang-orang yang berbeda menuliskan, dan kadang-kadang kepribadian dari orang itu muncul di dalam tulisannya juga. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa mereka itu sedang menuliskan Alkitab. Enggak ada yang tahu. Paulus pun tidak tahu bahwa tulisan surat-suratnya nantinya akan jadi satu buku yang disebut sebagai Alkitab. Enggak ada yang tahu. Tetapi juga merupakan satu kebenaran bahwa Allah itu menghembuskan nafasnya ke atas semua tulisan itu. Sehingga sama seperti tubuh gitu ya. Tubuh kita itu suatu hari nanti akan kembali ke tanah. Kalau Tuhan Yesus belum datang menjemput kita. Ya, tetapi jiwa kita, roh kita akan kembali kepada Allah. Buku Alkitab yang kita punya, yang sekarang bentuknya macam-macam. Ada yang dalam bentuk tetap buku, ada yang dalam bentuk elektronik gitu kan, di HP dan macam-macam. Nantinya akan musnah, misalnya HP-nya sudah hang, sudah kadaluarsa, nggak bisa dipakai lagi. Ya, hilang, tapi firman Allah itu tetap akan tinggal untuk selama-lamanya.
Jadi Allah memperlengkapi kita. Dia perlengkapi melalui kitab suci, melalui firman-Nya. Dia menegur kita di sana, dia meluruskan kita lewat sana. Kita diperlengkapi. Sehingga apa? Kita bisa memberitakan dia. Kita bisa melakukan tugas kita. Ini hal yang ketiga, bicara tentang pemberitaan kita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan. Paulus mengatakan dengan jelas kepada Timotius dalam pasal yang keempat ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Paulus ngomong dengan jelas sama si Timotius kan. Aku pesan ini sungguh-sungguh sama kamu. Demi penyataan Kristus dan demi kerajaan Kristus. Dan dia mengatakan di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi. Aku pesan ini sungguh-sungguh. Karena gini saudara, bisa jadi satu godaan dari seorang pengkhotbah atau pengajar untuk mengkhotbahkan atau mengajarkan apa yang disuka sama pendengarnya. Supaya diundang lagi datang. Jadi ngomong hal-hal yang baik. Ngomong hal-hal yang ingin didengar oleh mereka. Tapi Timotius ini diingatkan supaya khotbahnya, di dalam khotbahnya, dia bertanggung jawab kepada Allah. Jadi bukan kepada jemaat, kepada Allah dia bertanggung jawab atas apa yang dia khotbahkan. Makanya di ayat yang kedua dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus katakan dengan sangat tegas di sini. Beritakan firman. Jangan beritakan yang lain. Kalau kita mempelajari dari firman, kita beritakan firman. Kita bukan memberitakan hal-hal yang lain. Kita beritakan Kristus. Bukan hal lain yang kita beritakan. Bukan hal motivasi. Bukan hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Bukan itu yang kita beritakan. Tapi kita memberitakan firman. Dan dikatakan siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya. Apa maksudnya? Siap sedia baik atau tidak baik waktunya untuk kita memberitakan firman. Artinya apa? Kita selalu mempunyai kesiapan untuk kita bisa menyampaikan firman begitu kesempatan itu muncul. Karena kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu bisa ada. Ya kan? Karena nggak setiap hari tiba-tiba orang datang, yuk datang ke tempatku, kamu khotbah di sini ya. Enggak seperti itu. Kadang-kadang ada masa-masa di mana kita menganggap ini hal yang biasa, tiba-tiba ada kesempatan untuk kita sampaikan firman. Kita harus siap sedia. Ya. Saat kita ketemu dengan orang, kemudian kita ada waktu, kayak ada cara untuk bisa masuk. Gitu. Ya. Bukan kemudian begitu kesempatan itu terbuka, kita bilang, oh ya, tunggu dulu di sini ya, aku tak pulang dulu. Lihat buku catatanku dulu, belajar dulu, setelah itu aku datang lagi, aku sampaikan firman sama kamu. Kelamaan bos, orangnya keburu pergi. Gitu. Jadi pada waktu itu kesempatan ada, kita siap sedia untuk sampaikan tentang Yesus kepada dia. Ya. Bukan kemudian kesempatan ada, kita pending. Tunggu. Aku tak belajar dulu. Aku tak lihat dulu. Enggak seperti itu. Tapi seketika itu juga. Jadi istilah yang diberikan di sini itu hampir sama seperti memiliki suatu hal yang instan. Zaman sekarang kan instan ya. Begitu kepengen kopi misalnya langsung ada kopi instan, cepat dibuatnya gitu. Gak usah berbagai macam cara, gak usah digiling dulu dan sebagainya. Langsung cepat kasih air panas selesai. Mie instan selesai. Pada waktu kita melihat ada kesempatan, kita juga instan karena kita sudah siap untuk sampaikan tentang Kristus. Kita mengetahui seperti apa sih Kristus dan apa yang perlu untuk kita sampaikan. Kita langsung sampaikan tentang Yesus kepada orang tersebut. Baik atau tidak baik waktunya. Kadang-kadang kita mengira bahwa wah ini saatnya nggak baik. Saatnya nggak baik untuk menyampaikan firman. Tapi kebenarannya nggak seperti itu. Tiba-tiba pintu itu bisa terbuka. Pemberitaan firman itu bisa langsung terbuka saat itu juga. Kelihatannya kita menganggap wah ini kurang cocok ini waktunya. Tapi kesempatan itu tetap akan ada. Tiba-tiba itu terjadi, ada, kita langsung masuk. Kita langsung sampaikan firman. Kita siap sedia memberitakannya. Dan pada waktu itu terjadi kan, bukan hanya bicara bahwa oh ini artinya bahwa aku berkhotbah. Enggak juga.
Paulus mengatakan di sini kamu bisa menyatakan apa yang salah. Kalau ada kejadian seperti tadi, jokes-jokes yang nggak sepantasnya, kita bisa tegur mereka, kasih tahu, nyatakan mana yang salah. Kita tegur, kita nasihati. Seringkali kan, mungkin kita lebih banyak menasihati. Gitu. Menasihati orang sering terjadi. Ya. Tapi ada saatnya kita perlu menyatakan apa yang salah. Kadang-kadang orang nggak berani mengatakan mana yang salah. Menyatakan ini salah, ini benar, nggak berani. Tapi di sini Paulus mengingatkan pada Timotius, nyatakan apa yang salah, tegurlah, berikan nasihat. Kenapa demikian? Karena ayat yang ketiga mengatakan akan datang waktunya. Akan ada masanya bahwa orang itu tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Bayangkan. Jadi ada gereja-gereja macam seperti ini. Nggak mau mendengarkan ajaran yang sehat. Yang mereka mau adalah mereka mencari. Mana ya kira-kira bagus ya. Yuk undang datang bicara. Kamu bicara ini ya. Supaya enak kupingku. Kayak di Nina Bobokan. Oh enak sekali gitu. Itu yang akan terjadi. Bukan berarti gini. Bukan berarti bahwa jemaat itu pokoknya apa yang disampaikan itu harus diterima. Enggak juga gitu. Tapi kita bisa melihat gitu. Apakah ini keinginan dari orang yang mau mendengarnya, ataukah ini memang benar-benar kebenaran dari Tuhan? Gitu. Dan jemaat pun bisa menilai si pengkhotbah apakah yang dia sampaikan itu adalah Kristus, apakah dia menyampaikan hal yang lain atau tidak. Ini jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya pengkhotbah itu memang ngomongnya ngawur, bukan bicara tentang Kristus, ya udah nggak usah diundang lagi. Ngapain gitu loh. Tapi kalau dia bicara tentang Kristus dan kemudian dia memberikan teguran, dia memberikan nasihat, dan memang itu benar sesuai dengan firman Tuhan, terima gitu. Ayat yang keempat mengatakan mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang lebih suka didongengi, saudara. Waktu cerita ngomongnya itu kan diceritain, oh saya dulu begini begitu dan lebih senang. Waktu saya masuk ke dalam satu tempat yang begitu gelap, saya kemudian melihat begini. Wah seneng orang didongengi seperti itu. Gak bicara tentang Kristus. Makanya Paulus mengingatkan pada Timotius, siap sedialah. Lakukan itu. Sebab hal yang semacam ini sudah terjadi. Dan akan terjadi terus gitu loh. Karena itu kan ayat yang kelima Paulus mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi nggak jadi masalah saudara kalau misalnya kan kita menyampaikan kebenaran dan akhirnya kita nggak disukai, nggak masalah. Karena memang itu adalah tugas kita. Ya. Kita melakukan tugas pemberita Injil, melakukan tugas pelayanan kita. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang Yesus. Sebab apa? Hal yang keempat, ada yang namanya upah. Di sini Paulus menuliskan dia tahu bahwa waktunya tinggal sebentar lagi. Dia akan segera mati. Dan kematiannya itu bukan mati karena usia tua, tapi dia akan mati dieksekusi. Bahkan dia mengatakan seperti ini di ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Bayangkan. Darahnya mulai dicurahkan sebagai persembahan. Ini bukan suatu perkara yang gampang untuk dilihat. Kalau saudara melihat persembahan gitu kan. Binatang dipersembahkan harus disembelih gitu. Itu bukan pemandangan yang enak gitu. Dan Paulus mengatakan hal yang semacam ini. Kematianku sudah dekat. Tapi kan saat dia mengetahui hal itu. Ada 3 hal yang dia sampaikan. Kepada orang-orang yang dia kasih. Ada 3 hal yang dia sampaikan kepada Timotius paling tidak. Dia mengatakan seperti ini. Aku tahu kematianku sudah dekat. Tapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, ini merupakan suatu kebanggaan. Kalau misalnya kita tahu sebentar lagi aku akan mati, aku akan meninggal. Tapi aku bisa bicara kepada saudara-saudaraku, orang-orang yang aku kasihi, orang-orang yang ada di sekitarku. Bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bayangkan saudara. Mengapa demikian? Karena ayat 8 mengatakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, mahkota itu tidak hanya untuk Paulus, tapi juga untuk saudara dan saya. Bagi kita yang merindukan kedatangan Kristus. Kemudian Paulus ngomong kepada Timotius hal yang sangat pribadi kan. Dia mengatakan, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Jangan lama-lama, segeralah datang kepadaku. Mengapa? Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi aku sudah ditinggalkan ini. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kemudian ada orang namanya Kreskes telah pergi ke Galatia. Titus juga pergi ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi kemungkinan kan pada waktu itu memang ada masalah ya dengan tubuhnya Paulus. Mungkin dia ada sakit dan sebagainya. Makanya Tuhan mengutus satu orang namanya Lukas yang adalah tabib atau dokter itu bisa ada bersama-sama dengan Paulus. Jadi waktu Paulus sakit ada yang bisa merawat dia gitu ya. Jadi itu merupakan suatu hal yang luar biasa, penyertaan Tuhan melalui si Lukas. Kemudian Paulus ngomong, jemputlah Markus. Siapa Markus ini? Markus ini pada waktu dia masih mudanya itu dia dulu penakut. Pada waktu dia ikut perjalanan misi bersama dengan Paulus dan Barnabas. Di tengah-tengah jalan karena mengalami penganiayaan dan sebagainya, dia cabut, dia pergi, dia meninggalkan. Ya kan? Dan sampai kemudian gara-gara itu Paulus berantem sama si Barnabas karena di dalam perjalanan misi berikutnya Barnabas mau ngajak si Markus ini lagi. Paulus nggak mau, akhirnya mereka split, mereka pecah. Mereka, ya udah kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri, gitu. Dan tapi setelah itu yang terjadi adalah Markus dia bertobat gitu ya, dan kemudian dia ikut lagi dan Paulus menerima dia. Dia bilang jemputlah Markus, bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi rupanya sudah ada perubahan dari si Markus ini. Makanya Paulus bilang bawa dia kemari karena pelayanan dia penting bagiku. Kemudian Tikhikus. Siapa Tikhikus ini? Tikhikus ini adalah kurirnya Paulus, tukang posnya Paulus. Dia mengantar surat ke Kolose dan juga ke Efesus. Ya. Dia bilang, Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Jadi Paulus ngomong hal yang sangat pribadi sama si Timotius kan. Kalau nanti kamu kesini kan, bawa juga jubahku ya. Jubahku kamu bawa yang di Troas, yang aku tinggal di Troas. Di rumahnya si Karpus itu. Juga bawa juga kitab-kitabku. Dan saya yakin ini bukan kitab-kitab di mana ini merupakan pledoi yang dituliskan oleh Lukas ya, untuk melepaskan Paulus dari penjara, bukan itu. Tapi ini merupakan mungkin adalah kitab-kitab suci lah, kitab perjanjian lama dan sebagainya. Ada perkamen-perkamen dikatakan bawalah itu. Kemudian ayat yang ke-14 yang mengatakan Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Jadi rupanya Alexander ini sepertinya dia mengkhianati Paulus. Ya kan? Dia melaporkan Paulus ini kepada orang Roma. Kemudian akhirnya Paulus ditangkap gara-gara si Alexander ini. Dan dia katakan Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia. Karena dia sangat menentang ajaran kita. Jadi hati-hati sama si Alexander, kata Paulus. Kemudian ayat 19 mengatakan, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Ya, kita tahu kan Priska, Aquila ini suami istri, keluarga Onesiphorus ini sudah muncul di pasal awal. Ya kan? Kemudian bicara tentang Erastus. Erastus ini siapa? Dia adalah pembawa pesan bagi orang-orang Makedonia. Ya kan? Erastus, ya kan? Tinggal di Korintus dan Trofimus. Trofimus ini adalah orang yang menyebabkan Paulus di penjara pada saat dia ada di Yerusalem kan. Dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Jadi sekalipun sekalipun dalam pelayanannya kan dalam si Paulus itu dengan sapu tangannya bisa menyembuhkan banyak orang, rupanya juga ada kawan dia yang tetap sakit gitu lah ya, tetap sakit.
Kemudian dikatakan berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Nah, orang yang namanya Pudes ini adalah seorang prajurit Roma yang kemudian dia melakukan perjalanan ke Britania. Kemudian dia jatuh cinta dengan seorang putri di sana, namanya adalah Claudia. Terus mereka berdua kembali ke Roma menjadi Kristen. Nah, itu ceritanya mereka. Kemudian Linus ini adalah bishop pertama di Roma. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke ayat 16 sampai 18 kan. Di ayat 16 sampai ayat 18 saat dia bicara tentang apa penderitaan yang dia alami dan yang akan dia alami gitu kan. Dia seakan-akan mengutip apa yang dituliskan dalam kitab Mazmur. Kalau teman-teman pernah membaca Mazmur pasal 22, Mazmur pasal 22 ini bicara tentang bagaimana penderitaan Kristus, bagaimana waktu dia disalibkan dan sebagainya, muncul ada di sana. Nanti dibaca sendiri. Nah, dan sepertinya ini juga terjadi sama Paulus. Di ayat yang ke-16 ya, tuliskan seperti ini. Pada waktu pembelaanku yang pertama, ya, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Ini juga terjadi sama Tuhan Yesus kan. Yang terjadi adalah pada waktu dia disalibkan, semuanya pergi meninggalkan dia. Ya. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Kalau di Mazmur dikatakan bahwa segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sama kan? Mirip ya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, kata Paulus. Di dalam Mazmur pasal 22 dikatakan, selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan dari tanduk banteng. Dan engkau telah menjawab aku. Allah menjawab Paulus juga. Bahwa dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat yang ke-18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Di Mazmur 22, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Wah, hal yang luar biasa ini. Ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Jadi Tuhan yang melepaskan Paulus dari segala macam usaha yang jahat. Segala macam kejahatan dilepaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan dia sekalipun dia dipenggal kepalanya. Tapi dia tetap selamat. Dia diselamatkan melalui kematian. Dalam segala hal penderitaan kita, Allah melepaskan kita dari segala yang jahat. Ini merupakan satu kebenaran bagi kita sebagai orang percaya. Dan masing-masing dari kita mempunyai tugas kita. Tugas yang perlu untuk kita kerjakan. Dan untuk kita bisa melakukan tugas tersebut, Tuhan memperlengkapi kita supaya kita bisa melakukannya. Dan tugas kita, pekerjaan yang kita lakukan itu apa yang kita sampaikan, seperti apa perbuatan kita, seperti apa yang kita ajarkan kepada orang, apa yang kita beritakan kepada orang, semuanya itu nanti akan diuji. Semuanya akan dihakimi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan kemudian memberikan upah atas kesetiaan kita. Dia memberikan upah bagi mereka yang telah mengakhiri pertandingan yang baik, yang telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Oleh karena itu, ayat yang terakhir mengatakan, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin.